Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi di video lanjutan tentang pembahasan kita yang sudah lalu ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sandi. Bagaimana sandi, apa itu sandi, kenapa dia disandikan. Kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang kita lanjut bahwa adat bersandi syara. Nah, artinya di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa sandi itu adalah dasar atau pijakan adat itu sendiri ya. Jadi adat bersandi ke syara, syara bersandi kita pula. Nah, kenapa di sini bunyinya syara? Kenapa tidak adat bersandi Islam gitu? Bisa saja kan? Gini, kenapa harus adat bersandi syara? Syara adalah suatu hukum atau suatu ketetapan yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta. Siapa Maha Kuasa, Maha Pencipta? Kalau kita orang Islam mengakui Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syara adalah ketentuan atau hukum yang sudah diturunkan oleh pencipta, oleh Allah kepada umat manusia melalui para nabi. Nah, ya. Ada pertanyaan, kenapa adat tidak bersandi Islam? Kan orang Minang Islam, kenapa tidak bersandi Islam? Nah, ini. Kenapa dia bersandi syara? Seperti tadi, syara itu adalah ketentuan atau hukum yang sudah diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, seluruh umat manusia. Bagaimana caranya? Itu melalui para nabi. Nah, syara inilah yang menghukum kehidupan orang Minangkabau. Kenapa? Orang Minangkabau sebenarnya Islamnya bukan Islam semenjak Nabi Muhammad SAW ada. Ya, tuh. Orang Islamnya orang Minang bukan semenjak lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi Islamnya orang Minangkabau itu berawal dari sejak syara diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya syara yang dijalankan oleh orang Minangkabau ini itu sudah berlaku jauh sebelum Islam itu lahir. Beda kan? Ya kan? Berarti apa itu syara dan apa itu Islam akan kita kaji lagi nanti. Ya kan, yang jelas syara atau syariat ini itu sudah ada semenjak manusia diciptakan oleh Allah. Siapa manusia diciptakan Allah? Itu sama-sama kita pahami, itu Adam gitu kan, Adam alaihissalam. Nah, orang Minangkabau ini dia menjalankan syariat Allah ini bukan semenjak Nabi Muhammad dijadikan Rasul, bukan. Nah, syariat yang dijalankan oleh orang Minangkabau ini itu adalah semenjak syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngaur. Nah, sebagian orang mengatakan ini ngaur, tapi itu kita belajar, kita kupas. Kenapa dia ini menjadi dikatakan bersandi syara? Kenapa dia tidak dikatakan bersandi Islam? Ini alasannya. Karena syariat itu jauh-jauh sebelum Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul, syariat Islam ini sudah ada. Ya nak? Nah, syariat Islam ini sudah ada. Nah, jadi syariat kita orang Minangkabau ini berawal dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari situlah nenek moyang kita dulunya gitu. Ajaran Islam ini berawal dari situ. Makanya waktu Nabi Ibrahim kan belum ada Islam. Yang ada kan syariat. Syariat apa? Ya syariat Allah, syariat yang diturunkan Allah kepada manusia. Itulah yang diikuti oleh orang tua-tua kita. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam turun, lagi ke Nabi selanjutnya, turun lagi ke Nabi selanjutnya, turun lagi ke Nabi selanjutnya. Orang Minangkabau dari masa ke masa, dari kurun ke kurun, dia selalu mengikuti syariat-syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi Allah.
Nah, sampailah di zaman Nabi Muhammad SAW, orang Minangkabau tidak lagi mencari syariat baru, tidak lagi mencari ajaran baru. Orang Minangkabau syariatnya sudah melekat langsung kepada syariat Islam. Kenapa? Karena syariat Islam ini juga adalah syariat yang dari nabi-nabi sebelumnya. Ya kan? Jadi orang Islam syariatnya itu sudah dijalankan semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, makanya disebut, ada istilah dalam adat itu yang dikatakan sarak mengatur adat memakai. Apa artinya? Sarak mengatur itu ketika syariat mengatakan harus seperti ini, harus seperti itu, orang adat sudah memakai. Ya kan? Jadi sarak mengatur, adat memakai. Ketika syariat Islam ini mengajarkan harus seperti ini, harus seperti itu, orang Minangkabau sudah menjalankan itu. Dari mana dia menjalankan? Dari mana dia dapat perintah? Dari mana dia dapat ajaran? Dari mana dia dapat tuntunan? Ya dari syariat para nabi tadi. Nah, ya kan? Nah, makanya Minangkabau itu adanya bersandi sarak. Sarak siapa? Sarak yang di bawah siapa? Ya sarak atau syariat ya. Sarak itu adalah syariat ya. Jadi adat bersandi syariat. Syariat siapa? Ya syariat para nabi. Dari mulai Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah syariat yang diikuti oleh orang Minangkabau. Makanya adatnya tidak bersandi Islam. Karena waktu itu belum ada Islam. Islam baru lahir ketika Nabi Muhammad SAW ada. Ya kan? Makanya orang Minangkabau tidak pernah bertentangan dengan syariat Islam. Tidak pernah bertentangan. Artinya kembali lagi ke awal, hukum dan ketetapan yang melekat kepada orang Minangkabau itu sudah pasti cocok dengan Islam. Kenapa? Karena adat dan kebiasaannya memang bersandikan ke sarak. Sarak itu syariat. Syariat itu sudah ada semenjak Nabi Adam diciptakan, sudah ada syariat, sudah ada tuntunan, sudah ada hukum yang ditetapkan kepada manusia gitu. Ya kan? Nah, jadi apa sih rahasianya kenapa Minangkabau itu adatnya bersandi sarak? Inilah makna sebenarnya. Jadi adat bersandi syariat. Itu sebenarnya adat bersandi syariat. Hukum dan ketetapan orang Minangkabau, kebiasaan orang Minangkabau itu bersandikan kepada syariat. Syariat siapa? Ya syariat Allah, syariat yang diturunkan Allah kepada manusia. Jadi semenjak dari Nabi Ibrahim. Oke ya, itulah kenapa adat tidak bersandi Islam. Kalau adat bersandi Islam berarti Minangkabau ini baru ada setelah Islam ada. Tidak, Minangkabau ini sudah ada jauh sebelum Islam ada. Tetapi pembuktiannya apakah betul-betul adat orang Minangkabau itu betul-betul bersandika syariat? Nah, baru nanti kita kaji selanjutnya. Kita kaji bagaimana orang Minangkabau hidup, bagaimana orang Minangkabau bergaul, bagaimana orang Minangkabau dalam berdagang, bagaimana orang Minangkabau dalam berusaha, dalam apa segala macam. Betul enggak dia bersandikan kepada syariat? Ini yang perlu kita bahas lebih jauh. Tapi yang jelas ya, dari beberapa video ini kita sudah bisa pahami bahwa adat adalah hukum dan ketetapan yang melekat kepada orang Minangkabau, dan hukum dan ketetapan orang Minangkabau itu adalah bersandikan kepada syariat. Kalau dia bertentangan dengan syariat, berarti dia bukan orang Minangkabau lagi. Kalau dia mengaku orang Minangkabau, hukum dan ketetapannya, adat kebiasaannya, apa yang harus dia lakukan harus sesuai dengan syariat. Syariat apa? Ya syariat para nabi. Nah, sekarang Islam datang untuk menyempurnakan syariat para nabi. Nah, sekarang tentu kita tidak perlu lagi membahas syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa dan segala macam. Tentunya kita sudah jelas harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena syariatnya Nabi Muhammad SAW itu merupakan sebuah syariat penyempurna dari syariat-syariat yang telah diturunkan. Oke, paham ya? Mungkin itu saja dari pembahasan kita di video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.